warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an la'allana fis sihhati wal afiyah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan materi terkait pengembangan IPK atau pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Baik, dalam tema ini di sini saya akan membawa 4 pembahasan. Yang pertama itu terkait makna dari IPK itu sendiri. Terus yang kedua ketentuan perumusan IPK, yang ketiga mekanisme perumusan IPK, dan yang terakhir itu rincian IPK dari KD 3 dan KD 4 mata pelajaran bahasa Arab yang bertemakan Al-Hiwayah. Baik, yang pertama yaitu terkait makna dari indikator pencapaian kompetensi. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya indikator itu merupakan petunjuk atau tanda-tanda yang nampak, terus pencapaian merupakan sesuatu yang telah dikuasai dan kompetensi merupakan suatu kemampuan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya IPK merupakan tanda-tanda yang nampak pada seseorang yang telah menguasai suatu kemampuan melakukan sesuatu. Di sisi lain, IPK juga merupakan suatu tolak ukur ketercapaian suatu kompetensi dasar. Oleh karena itu, IPK ini sangat berperan penting karena menjadi acuan dalam penilaian mata pelajaran. Untuk yang kedua yaitu ketentuan dalam perumusan IPK. Nah, seperti apa aja sih ketentuan dalam perumusan IPK? Nah, di sini ada 4 ketentuan. Yang pertama bahwasannya IPK ini dirumuskan dari kompetensi dasar, yang mana kan nanti dirumuskan dari kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4, yaitu yang berpacu pada pengetahuan dan keterampilan. Nah, terus yang kedua, ketentuan yang kedua itu bahwasannya IPK ini harus dirumuskan dari KKO atau kata kerja operasional. Terus yang ketiga yaitu kalimatnya harus simple, jelas, dan mudah dipahami. Jadi dalam merumuskan IPK kita harus bisa menggunakan kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Terus yang keempat yaitu kita juga harus memperhatikan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa itu sendiri, sekolah, dan lingkungan. Seperti itu. Nah, itu 4 hal ketentuan dalam merumuskan IPK. Yang ketiga yaitu mekanisme dalam perumusan IPK. Nah, di sini kurang lebih ada 3 mekanisme dalam perumusan IPK. Yang pertama bahwasannya menganalisis tingkat kompetensi SK dan KD. Nah, itu ya. Itu mekanisme yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD. Terus yang kedua yaitu menganalisis kebutuhan dan potensi. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu merumuskan indikator. Nah, terus juga ya teman-teman, sering kita dengar gak adanya istilah pada pembelajaran abad 21 ini ada istilah 4C plus literasi. Nah, 4C itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu critical thinking. Terus C yang kedua yaitu communication, C yang ketiga collaboration, dan C yang keempat itu creativity. Untuk yang keempat yaitu rincian IPK dari KD 3 dan KD 4 mata pelajaran bahasa Arab yang bertemakan Al-Hiwayah. Mungkin bisa lanjut aja ya, bisa teman-teman lihat, simak pada video kali ini. Baik teman-teman, ini hasil dari rincian IPK materi pelajaran bahasa Arab yang bertemakan Al-Hiwayah dari KD 3 dan KD 4. Nah, di sini untuk yang pertama itu dari KD 3 dulu ya. 3.9. Nah, saya uraikan 3.9.1 menjelaskan fungsi sosial teks yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah. Terus 3.9.2 menjelaskan struktur teks. 3.9.3 menjelaskan unsur kebahasaan teks dengan tema Al-Hiwayah. 3.9.4 mengemukakan bentuk, makna, dan fungsi adawatul istifham. Terus 3.9.5 menjelaskan tindak tutur tentang memberi perintah, melarang, dan meminta izin. Dilanjut 3.10.1 mengimplementasikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal adawatul istifham dalam menyusun teks tema Al-Hiwayah. 3.10.2 melengkapi teks tema Al-Hiwayah dengan menggunakan gramatikal adawatul istifham. 3.10.3 membuat contoh susunan gramatikal adawatul istifham dari teks tema Al-Hiwayah.
Selanjutnya dari KD4 untuk yang pertama yaitu 4.9.1 menjelaskan fungsi, makna, dan bentuk susunan gramatikal adawatul istifham baik secara lisan maupun tulisan. 4.9.2 menyesuaikan penggunaan adawatul istifham dalam teks yang bertemakan al-hiwayah. 4.9.3 memberi contoh tindak tutur tentang bertanya, memberi perintah, melarang, dan meminta izin. Dilanjut, 4.10.1 menyebutkan macam-macam hiwayah yang berkaitan dengan teks al-hiwayah. 4.10.2 menghafal kosakata dari teks yang berkaitan dengan al-hiwayah. 4.10.3 menunjukkan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal adawatul istifham yang berkaitan dengan teks al-hiwayah. Baik teman-teman, mungkin sekian saja materi singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.